Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun melanjutkan, jika suatu hari, gerbang Suantian Xiantian mati, maka saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa 1 detik sebelum kematian Suantian Xianmen, musuh baru saja melewati tubuh Anda. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun melanjutkan, jika suatu hari, Suantian Xianmen memerintah dunia, maka saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Anda adalah yang paling mulia, paling dihormati dan dikagumi di dunia ini. Orang-orang mendengarkan deskripsi Chu Xingyun, semua biarawan perempuan secara bertahap berhenti gemetar, dan mata mereka secara bertahap menyala. Di tengah malam, kami menanti fajar, musim dingin, bulan dan musim semi. Selama ribuan tahun, penderitaan biksu perempuan telah membuat semua biksu perempuan menjadi gila, merindukan kesuksesan dan merindukan bangkit. Bahkan jika Anda tahu bahwa Anda akan mati ketika pergi berburu, Anda bahkan akan lebih menderita daripada mati. Tetapi untuk mimpi di hati saya, semua biarawan perempuan berjalan keluar dari kota Nanhuang tanpa penyesalan dan berjalan menuju kesedihan. Selama ratusan juta tahun, ratusan ribu biarawan perempuan dijarah secara brutal, dihina dan dibunuh ketika mereka pergi berburu. Tapi semua kesengsaraan, tetapi gagal menakuti para biarawati, dan gagal menghentikan langkah mereka. Hari ini, mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di sini dan memenuhi syarat untuk tampil di kota Yaolian, tanpa kecuali, adalah semua biarawan wanita yang paling menonjol dari ras manusia dalam ribuan tahun terakhir. Tidak mungkin untuk lulus 10 ujian Tianzu hanya dengan menjadi kuat. Semua orang di sini memiliki jiwa hijau dari 9 bintang, dan mereka semua berusia lebih dari 1000 tahun. Setiap orang adalah veteran perang dalam pertempuran. Hampir semua beku perempuan ini mengalami penghinaan dan penyiksaan yang paling menyakitkan dan memalukan, tetapi sampai hari ini, mereka telah melawan dengan gigih. Setelah mencicipi anggur pahit kehidupan, para biarawan perempuan ini bisa disebut Asura perempuan. Mereka tahu betul bahwa hanya kekejaman yang bisa bertahan, kebajikan, telah lama hilang dari kehidupan mereka. Di antara gelombang tangan kanan, bola cahaya biru muda muncul di depan Chu Xingyun keluar dari udara tipis. Perhatikan baik-baik, dalam bola cahaya biru muda, aliran cahaya biru seperti berudu berkibar dan berputar-putar dalam kekacauan. Melihat dingin pada 33.000 biarawan perempuan, Chu Xingyun berkata, sekarang, masukkan jiwa surgawi Anda ke dalam bola jiwa surgawi ini, Anda tidak punya pilihan. Menghadapi perintah Chu Xingyun, semua biarawan wanita tidak ragu-ragu. Mereka sadar bahwa mereka sekarang tidak punya pilihan. Karena mereka telah memilih untuk bergabung, mereka hanya dapat menerima apapun yang mereka hadapi, bahkan jika mereka tidak adil, mereka hanya dapat bertahan. Segera, jiwa-jiwa langit biru muda turun dari kekosongan yang jauh, satu demi satu, dan bergabung ke dalam bola jiwa langit itu. Segera, 33.000 biarawati menempatkan jiwa mereka sendiri ke dalam bola jiwa Chu Xingyun. Setelah mengkonfirmasikan kebenarannya, Chu Xingyun mengangguk dengan kepuasan, dan dengan lambaian tangan kanannya, bola campuran itu tidak memasuki susunan roh teleportasi hari itu, mencapai dunia mayat hidup, dan bergabung ke bumi. Dengan napas panjang, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kami adalah keluarga. Selama Anda tidak mengkhianati, ini adalah surga Anda. Setelah jeda, wajah Chu Xingyun turun tajam dan Shen Leng berkata, tapi siapapun yang berani melakukan tindakan pemberontak, konsekuensinya kau tahu. Dengan senyum pahit, semua biarawan perempuan tahu bahwa karena jiwa surgawi terkendali, maka begitu mereka memilih untuk mengkhianati, mereka pasti akan mati dan hidup. Bahkan para penguasa daftar kaisar tidak dapat mempertahankan hidup mereka. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak pernah memikirkan pengkhianatan, yang semua orang minta sebenarnya adalah gaji 1 bulan 1000 roh dan keselamatan mereka sendiri. Bagi para beku ini, mereka telah mencicipi rasa paling kejam, paling gelap, dan paling memalukan di medan perang kuno ini. Karena itu, keinginan terbesar mereka adalah terus berkultivasi dan membuat diri mereka lebih kuat. Selama sisa hidup mereka, satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah membuktikan diri dan menggunakan hidup mereka untuk melindungi anak-anak mereka. Bagaimanapun, anak-anak mereka tidak dapat lagi mengalami penderitaan dan rasa malu yang pernah mereka alami. Merasakan emosi semua orang, Chu Xingyun tahu bahwa mereka tidak perlu memobilisasi atau mendorong. Bahkan, mereka dapat hidup selama ribuan tahun di medan perang Taiko yang brutal seperti itu. Mereka tahu kekejaman dan kenyataan dunia ini lebih baik daripada orang lain, dan mereka tahu bagaimana bertahan hidup di dunia ini lebih baik daripada orang lain. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, satu set jas di kotak kayu, pakaian jiwa pria biru yang tersusun rapi muncul di depan semua orang.
Melihat gunung kostum kulit biru, semua biarawan tiba-tiba membuka mata mereka. Blue Man Soul kostume sudah menjadi harta karun, dan itu adalah campuran teratas yang diproduksi di medan perang junior Taiko. Namun, apa yang tidak semua orang mengerti adalah bahwa mereka hanya jiwa perang bintang 9 Mang hijau, dan bahkan jika mereka dilengkapi dengan jiwa Mang biru, mereka tidak dapat dikumpulkan. Namun, dengan sedikit berpikir, semua biarawati menggelengkan kepala mereka dengan senyum masam. Bagaimana itu mungkin? Ada begitu banyak kostum jiwa pria biru, cukup untuk merayu biksu pria yang kuat, bagaimana mungkin bagi mereka? Anda tahu, organisasi tim berburu selalu sangat longgar. Banyak tim berburu dibentuk sementara, ketika mereka pergi berburu, mereka pergi bersama, ketika perburuan berakhir, tim dibubarkan. Dan mereka yang memenuhi syarat untuk membentuk tim berburu, tanpa kecuali, harus memiliki pakaian jiwa yang cukup, jika tidak, mengapa semua orang harus bergabung dengan tim berburu? Bahkan jika dia bergabung dengan tim berburu, bagaimana dia bisa menerima akun 28? Oleh karena itu, dengan begitu banyak pakaian jiwa, Chu Xingyun memanggil, dan pasti dapat membangun tim super yang sangat kuat yang dibentuk oleh biksu laki-laki. Melihat ekspresi kompleks dari semua biarawati, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kenapa, biarawati-biarawati ini begitu dalam? Bahkan kostum kulit biru ada di depannya, dan dia acuh tak acuh, bahkan berkabung. Menggelengkan kepalanya dengan malu, Chu Xingyun berkata, "Oke, jangan terpana, sesuai perintah, 1 set per orang, mulai mengumpulkan." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua biarawati mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, dan menatap Chu Xingyun dengan takjub. Melihat keraguan semua orang, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan berkata dengan keras, "Mengapa, ekspresi apa yang Anda miliki? Anda, ya, itu Anda. Anda berbicara, apa yang Anda pikirkan?" Menghadapi panggilan roll Chu Xingyun, biarawan wanita yang glamor maju selangkah dan berkata dengan tajam, "Dengan begitu banyak kostum gunung biru yang berharga, mengapa Anda tidak membentuk tim yang terdiri dari para biarawan pria?" Mendengar pertanyaan beku yang glamor, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak peduli hari apa ini, saya harap Anda ingat bahwa bergabung dengan Suantian Immortal Gate adalah keputusan Anda sendiri, tidak ada yang memaksa Anda kalian semua." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, biarawan wanita yang glamor mengerutkan kening dan tampaknya mengerti, tapi dia tidak yakin. Menghadapi ini, Chu Xingyun juga tahu bahwa meskipun semua orang menebak kemungkinan itu, selama Chu Xingyun tidak mengatakannya, tidak ada yang akan yakin. Dengan putus asa, Chu Xingyun tidak punya pilihan selain mengatakan, "Itu bukan karena saya tidak merekrut biksu laki-laki, tetapi karena biksu laki-laki tidak datang untuk mendaftar." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Saya telah membuka semua kondisi dan bersedia untuk datang, saya menyambutnya, tidak ingin datang, saya tidak memaksakannya, sesederhana itu." Mengangguk dengan jelas, biarawan perempuan yang glamor itu berkata, "Saya pikir saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi saya masih tidak mengerti, mengapa Anda tidak mengumumkan kondisi yang baik sebelumnya. Selama Anda mengumumkannya, saya jangan percaya biksu akan melakukannya." Mengambil napas dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, "Dalam kehidupan seseorang, ia harus menghadapi pilihan yang tak terhitung jumlahnya dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Sekarang, Anda telah memutuskan untuk memberikan semua yang Anda miliki. Ini adalah keputusan Anda sendiri. Tidak ada yang memaksa Anda, tidak peduli apakah masa depan itu baik atau buruk, Anda hanya dapat menerimanya." Mengangguk, rahib perempuan yang glamor itu mengerutkan kening, "Kami mengerti apa yang Anda katakan." Dia melambaikan tangannya dan menunggu biksu wanita cantik selesai berbicara. Chu Xingyun menyela, "Hasil dari pilihan mungkin baik atau buruk. Karena Tuhan tidak pernah mengingatkan saya mengapa pengingat." Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun melanjutkan, "Anda membayar semuanya untuk diri Anda sendiri, dan hasilnya mungkin sangat buruk. Saya percaya bahwa Anda semua siap secara mental untuk ini." Mengangguk, biksu perempuan yang glamor, serta biksu perempuan lainnya, mengangguk dalam-dalam. Menghadapi ini, Chu Xingyun berkata, "Hasilnya mungkin buruk, maka alam juga bisa sangat baik. Dari sudut pandang saya, karena saya tidak bisa mengatakan sisi buruknya, secara alami saya seharusnya tidak mengatakan sisi baik." Tiba-tiba mengangguk, biarawan perempuan yang glamor itu berkata, "Saya mengerti bahwa pilihan itu adalah milik kita, tidak ada yang memaksa kita, jadi kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita, bahkan jika Anda membiarkan kita mati segera, Anda hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri. Bukan untuk menyalahkanmu." Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Ya, jika saya daftar semua manfaatnya, tapi tidak semua kerugiannya, maka pokoknya, selalu ada unsur penipuan." Sambil tersenyum, rahib perempuan yang glamor itu berkata, "Saya mengerti, saya harus mengatakan. Anda adalah orang yang sangat baik, saya pikir. Tidak peduli apa masa depan, kita harus mengakui bahwa memilih Suantian adalah milik kita sendiri. Keputusan." Sambil tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Ya, yang saya inginkan adalah murni, tidak peduli apakah Anda datang atau tidak, tidak peduli keputusan apa yang Anda buat, itu hanya tergantung pada Anda. Suantian Xianmen tidak pernah menipu atau menipu.
Kalian semua. Setelah berbicara, Chu Xingyun diam sejenak, lalu berkata, oke, apakah Anda punya pertanyaan lain? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, biksu wanita yang glamor merenung sejenak, dan melanjutkan setelah keluhan, kami hanya memiliki jiwa perang 9 bintang jiwa hijau, mengapa Anda ingin memberi kami Blue Mang Soul? 9 bintang hijau. Mendengar kata-kata biarawan cantik, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Memang, dalam keadaan normal, jika Anda ingin menerobos 9 bintang Green Mansions dan dipromosikan menjadi Blue Mansions, setidaknya Anda harus membunuh Blue Mansions Soul. Namun, seperti yang diketahui semua orang, Blue Mansions Soul Beast semuanya ada di medan perang Taiko nomor 3, dan medan perang Taiko nomor 3, biarawan wanita dilarang masuk. Namun, monster purba ini memang luar biasa. Ini Lotus Iblis kuno, yang berakar di kedalaman lubang air, dan inti dari medan perang kuno, mengekstrak energi medan perang kuno dan telah tumbuh selama lebih dari 80.000 tahun. Itu tidak lagi sebanding dengan binatang jiwa biasa. Betapapun kuatnya jiwa binatang, bagaimanapun juga itu adalah benda mati itu terkondensasi di bawah erosi malaria beracun dan kejahatan beracun di medan perang kuno. Monster purba itu berbeda, meskipun roh para dewa telah ditelan oleh kupu-kupu kilat, ia tidak lagi mampu membangkitkan kesadaran, tetapi meski begitu, ini juga monster yang sangat kuat dan hidup. Terus menyerap energi di jantung medan perang Taiko. Setelah lebih dari 80.000 tahun, bahkan Chu Xingyun tidak tahu apa yang telah dicapai oleh roh jahat Taiko. Awalnya, sebelum Chu Xingyun merebut rumah, karena monster kuno itu tidak memiliki roh atau kesadaran, dia tidak tahu bagaimana mengumpulkan energi dan esensi. Selama dia sedikit lebih dekat, dia bisa menyerap energi aneh yang akan dihamburkan oleh monster kuno. Namun, karena Chu Xingyun mengambil alih dan mengambil monster kuno itu, energi biasa dapat dilepaskan, tetapi esensi energi semuanya tersegel. Jika bukan karena Chu Xingyun untuk menyegel energi, pada saat ini, jiwa perang dari 33.000 biarawan wanita ini telah dipromosikan menjadi jiwa pria biru di bawah penyempurnaan esensi energi. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun berkata, biarkan saya menjual pas, sekarang, semua orang memilikinya, sesuai urutan tim, mulai dari sisi kiri, maju dan pilih satu set rumah mewah biru. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Chu Xingyun melakukan ini, kostum kulit biru itu adalah harta yang luar biasa, karena Master Xianmen mengatakan poin itu akan dibagi. Lagi pula, ini juga merupakan hal yang baik. Jika itu adalah orang biasa, lebih dari 30.000 orang akan membutuhkan pagi penuh untuk menyelesaikannya. Tapi untungnya, semua orang di sini adalah seorang biarawan perempuan dengan kekuatan kaisar, jadi, hanya seperempat jam kemudian, semua orang menerima satu set kostum Man Soul biru dan kembali ke antrian. Dari 33.000 set kostum Blue Man Soul ini, 10.000 diantaranya dibeli dari Pavilion Jubao, dan 10.000 lainnya diperoleh dengan menggunakan guntur untuk membunuh puluhan ribu biksu suku troll. Adapun pakaian jiwa pria biru yang tersisa, Chu Xingyun memeriksa mereka dari troll yang terbunuh. Sejak mengebom para pemimpin troll mengenakan kostum kulit biru, Chu Xingyun secara alami tidak bisa melepaskan tim mereka. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Terus memenggal troll, yang jelas tidak berhasil. Jika gurunya tidak tahu nama, Chu Xingyun tidak bisa melewati levelnya sendiri. Oleh karena itu, puluhan ribu troll yang dibunuh oleh Thunder disalin oleh Chu Xingyun, dan jiwa-jiwa dari berbagai kualitas yang berdandan benar-benar mendapatkan banyak. Mulai sekarang, selain 33.000 set rumah biru, Miao Miao juga memiliki 140.000 rumah putih, 60.000 rumah hijau, dan puluhan ribu rumah biru. Melihat penampilan semua biarawati, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, mulai hari ini, segala sesuatu tentangmu adalah milik Suantian, dan segala sesuatu tentang Suantian milikmu secara alami. Setelah jeda sedikit, Chu Xingyun melanjutkan, kostum Blue Man's Soul ini akan digunakan oleh Anda mulai sekarang sampai kostum Red Man's Soul diganti. Apa? Ganti pakaian Red Man's Soul? Bisakah kita masih menyentuh pakaian Red Man's dalam hidup kita? Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan semua biarawan wanita berbisik dengan bersemangat. Melihat adegan itu kacau, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan Shen Seng memarahi. Segera pemandangan itu dengan cepat menjadi tenang. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, kecuali saya menyebutnya dengan nama tidak ada yang bisa berdebat dengan sewenang-wenang sebaliknya, kalau tidak. Aturan Xianmen tidak tanpa ampun. Di hadapan memarahi Chu Xingyun, semua orang tiba-tiba bergidik, bahkan atmosfer tidak berani keluar. Bukan Chu Xingyun sendiri, atau momentumnya, yang membuat semua biksu takut, tapi ini perlakuan gila. Gaji 1000 semangat tulang sebulan, satu set kostum jiwa pria biru untuk satu orang, perawatan seperti itu, bahkan biksu pria paling kuat dari ras manusia tidak pernah bisa mendapatkannya. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, oke, sekarang, semua orang sudah siap, saya akan secara paksa mempromosikan semangat perang Anda kepada para pria biru. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua biarawan wanita tiba-tiba berseru. Ketika mereka hendak berbisik di telinga mereka, mereka tiba-tiba ingat bahwa Lord Xianmen dilarang membuat suara.
Melihat bahwa adegan itu hanya sedikit kacau, ketenangan dengan cepat dipulihkan dan Chu Xingyun mengangguk puas. Setelah melihat-lihat selama seminggu dan memastikan bahwa semua orang sudah siap, hati Chu Xingyun bergerak, dan tidak jauh, air memercik dengan keras. Dalam suara air, kuncup bunga besar dengan diameter lebih dari 10 meter pecah dari air. Di bawah pengawasan ketat dari 33.000 biarawan perempuan, bunga teratai merah muda menyebar lapisan demi lapisan dan kelopak. Dengan lapisan teratai mekar, aroma yang jelas dan manis, ombak samar melayang. Merasakan gelombang energi yang mengalir ke dalam tubuh, semua biarawan wanita dengan cepat melewati visi batin dan memandang ke arah jiwa perang di laut. Di bawah pengawasan semua beku perempuan, semangat perang mereka tampaknya diwarnai oleh pewarna biru, dan warnanya berangsur-angsur berubah dari hijau menjadi biru muda, lalu menjadi biru, dan akhirnya menjadi biru kerajaan. Awalnya, di mata semua biarawan perempuan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan rumah mewah biru dalam kehidupan mereka. Tapi sekarang, hanya berdiri di sini, tidak melakukan apa-apa, semua orang memiliki jiwa biru perang secara instan, semua ini, seolah bermimpi. Tiba-tiba semua biksu wanita memerah mata mereka dengan gembira, dan bahkan mereka dengan perasaan lemah pun sudah menangis. Melihat kesedihan para biarawan, Chu Xingyun berteriak keras. Mendengar suara Chu Xingyun, semua biarawati dipaksa untuk menekan suka dan duka batin mereka. Mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di sini adalah para beku perempuan di atas usia 1000. Semua kekejaman di dunia, mereka telah menjadi terbiasa, dan kendali mereka terhadap diri mereka sendiri telah mencapai ekstrim. Begitu cepat, meskipun semua biarawati masih sangat bersemangat di permukaan, mereka menjadi tenang. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata dengan dingin, "Waktu sangat berharga, saya tidak punya waktu, biarkan Anda merasakan emosi dan kegembiraan di sini." Setelah jeda sedikit, Chu Xingyun melanjutkan, "Sekarang dengarkan perintah saya. Semua orang, sempurnakan kostum jiwa pria biru segera." Dengan perintah Chu Xingyun, semua biarawan wanita dengan cepat membubarkan diri dan duduk bersila di atas daun lotus besar, menyempurnakan kostum biru Mansoul dengan seluruh kekuatan mereka. Penyempurnaan dari kostum jiwa Blue Man sangat cepat, selama rantai jiwa didirikan. Jadi, hanya seperempat jam kemudian, 30.000 biarawati berdiri dengan semangat. Awalnya, pakaian semua biarawati tidak seragam, dan sebagian besar biarawati menyukai kecantikan, mengenakan pakaian berwarna-warni. Pandangan sekilas, meskipun terlihat indah, tetapi jika puluhan ribu orang berbaris, itu benar-benar sekelompok tentara yang tersebar, semuanya. Tapi sekarang berbeda. Ketika 33.000 biarawan perempuan, berbaris untuk berperang, mengenakan seragam biru kerajaan, berdiri bersama dengan rapi, rasanya seperti pasukan elit. Dalam 3 hari berikutnya, Chu Xingyun mendistribusikan beberapa rune besar, rune drop racun, rune tersembunyi, rune-rune dewa, dan rune jade tengkorak. Dari 4 rune ini, kecuali 1 rune dengan hanya 1 tengkorak dan giok, masing-masing rune ketiga menerima 10.000 keping penuh. Melihat ruang rune batu giok yang didistribusikan ke tangan, tumpukan rune semua gila, dan semua biarawati hampir gila. Mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di sini adalah iblis berusia ribuan tahun. Di medan perang kuno ini, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Fulu yang sama, begitu dimasukkan ke pasar, itu jelas merupakan perebutan untuk semua orang dan hal yang menyelamatkan jiwa yang diperlukan untuk semua orang. Jimat yang menyelamatkan jiwa seperti rune magis dan karakter tersembunyi, bahkan jika 1000 tulang roh, sama sekali tidak takut tidak dijual. Tapi di sini, itu hanya dikeluarkan sebagai barang biasa, dan masing-masing 10.000. Adapun simbol detoksifikasi, itu bahkan lebih dilebih-lebihkan. Menurut penjaga gerbang, jika teknik detoksifikasi berlanjut, bahkan binatang jiwa binatang merah akan dibunuh oleh racun dalam 100 bunga. Rune yang memalukan dan rusak begitu dimasukkan ke pasar, nilainya tidak akan pernah lebih rendah daripada Sengsing Rune dan Hidden Rune. Hanya sedikit perhitungan, pemilik pintu pertama grosir, setiap orang 30.000 fulu, nilai totalnya adalah 30 juta tulang tinggi. Adapun langkah selanjutnya, giok tengkorak yang dapat digunakan tanpa batas dan dapat ditingkatkan tanpa batas bahkan lebih sulit untuk diukur. Kapan saja, di mana saja, Anda dapat memanggil kerangka tulang putih dari tubuh makhluk jiwa, yang dapat digunakan untuk menjebak musuh, dan juga dapat berfungsi sebagai penghalang untuk memblokir musuh kapan saja dan mencegahnya mendekat. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa kekuatan kerangka tulang ini dapat ditingkatkan tanpa batas. Bahkan jika Anda mati dalam pertempuran, itu akan segera bisa mengembun lagi. Selama ada cukup mayat, kerangka tulang putih adalah mayat hidup. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menilai nilai akurat dari simbol giok tulang tengkorak ini, bahkan jika nilainya jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta, itu mungkin. Melihat segala sesuatu yang telah didistribusikan oleh pemilik pintu, semua orang tahu bahwa jika mereka berbalik sekarang dan menjual segala sesuatu pada tubuh mereka, maka mereka akan dikembangkan. Tetapi pada kenyataannya, mulai sekarang, bahkan jika seseorang memburu mereka dengan tongkat, mereka tidak akan pergi. Apakah ada banyak 30.000 fulu?
Apakah nilainya tinggi? Memang, ada banyak 30.000 Fulu, dan nilainya tidak rendah. Tetapi penjaga gerbang mengatakan dengan sangat jelas bahwa rune ini hanya untuk minggu depan. Jika digunakan, rune baru akan didistribusikan kapan saja, sebanyak yang dibutuhkan, mereka akan didistribusikan dalam jumlah tak terbatas. 30.000 Fulu senilai 30 juta tulang roh hanyalah biaya untuk minggu depan, sangat kaya, begitu dalam, dan sekte seperti itu dengan prospek yang begitu besar, bahkan orang bodoh tidak akan pergi. 30 juta keping Fulu, keping giok tulang putih, satu set kostum mansoul biru, gaji 1 bulan dari tulang roh, perawatan semacam itu, ini hanya untuk membesarkan mereka sebagai leluhur. Dan meskipun pemilik pintu tidak membuatnya sangat jelas, tetapi di dalam dan di luar itu mengisyaratkan. Begitu semua orang mempromosikan War Soul ke realm Redmans, mereka akan didistribusikan dengan kostum Redmans Soul. Apa artinya Redmans Soul Dress? Di 3000 mil kota Nanhuang, kostum jiwa Blue Mans adalah kostum jiwa teratas. Mereka yang memenuhi syarat untuk mengenakan kostum Redmans Soul tanpa kecuali, adalah semua kekuatan utama dari langit berbintang dan bertanggung jawab atas medan perang utama Taiko. Adapun kostum Purple Mansion Soul itu bertanggung jawab untuk membela kota Abandoned Selatan dan menekan para jenderal dari seluruh Suire Battlefield. Pikirkan tentang hal ini, jika lebih dari 33.000 orang di sini semua memakai rumah mewah merah, lalu, siapa lawan mereka di medan perang dasar Taiko ini? Bahkan mendominasi seluruh medan perang junior Taiko tidaklah sulit dipercaya. Melihat ekstasi dari semua biarawan wanita, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Disinilah Fulu tirani nyata belum keluar. 3 hari kemudian, Chu Xingyun sekali lagi mengumpulkan 33.000 biarawan wanita. Di hadapan 33.000 biksu wanita, Chu Xingyun mengundang 3.000 biksu wanita paling menonjol sendirian. Kemudian, di bawah perintah Chu Xingyun, 3.000 biksu wanita berjalan di depan Chu Xingyun satu persatu, menerima Star Beast Collection, dan 10.000 rune api, dan menerima meterai Chu Xingyun, menjadi Suan Tianlong naik. Yang pertama adalah 10.000 not petir. Jika dikatakan bahwa tetes racun dapat membunuh jiwa binatang buas merah hidup dalam napas waktu. Kemudian talisman Thunderfire ini, setelah mencapai target, dapat langsung membunuh Redmans Soul Beast. Meskipun mereka semua terbunuh, talisman Thunderfire jelas lebih kuat dan kejam. Chu Xingyun awalnya berpikir bahwa semua orang mendistribusikan rune guntur bukannya rune drop racun. Tetapi jika Anda menggunakan simbol guntur, itu terlalu boros untuk dikonsumsi. Setelah simbol detoksifikasi diaktifkan, ia akan membentuk area kabut beracun dengan diameter 100 meter. Selama Anda berada di area ini, Anda akan terinfeksi racun. Oleh karena itu, ketika berburu binatang buas, Anda dapat menarik beberapa binatang buas, mengumpulkan mereka menjadi tumpukan, dan langsung menjatuhkan simbol drop racun, dan satu simbol dapat membunuh ratusan binatang jiwa dalam 1 detik. Thunderfire rune tidak akan berfungsi. Meskipun kuat, itu hanya dapat membunuh Soul Beast dengan rune. Efisiensinya terlalu lambat untuk dikatakan, dan investasi dan pengembaliannya tidak proporsional. Efek nyata dari Thunderfire jimat digunakan untuk membunuh para elit binatang buas. Pertama, tanda detoksifikasi berlalu, mengimbangi kemampuan penyembuhan diri dari binatang buas. Kemudian memanggil bintang binatang buas Duron, dekat untuk melawan elit binatang buas. Sedangkan untuk Suantian Dragon Reader, Anda hanya perlu mengelilingi Star Beast dan terus membombardir dengan talisman Thunderfire untuk membunuh elite Beast jiwa. 30.000 pekerja magang biasa tidak perlu memburu elit binatang buas. Bahkan jika mereka melihat elit binatang buas, mereka harus berbalik dan pergi untuk melaporkan berita itu ke Suan Tianlongqi. Saya menyaksikan 3.000 biarawan, menerima Star Beast Collection, dan Thunderfire Talisman, dan memblokir Suantian Dragon Reader. 30.000 musuh fana sekarat. Awalnya semua orang adalah sama, dan semua melewati biksu perempuan yang merupakan ujian Dao Tianzu. Tapi sekarang, identitas dan status perawatan, dan hak-hak segera dicabut. Hal-hal di dunia ini tidak pernah banyak menderita, dan mereka menderita secara tidak merata. Jika semua orang sama, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Tetapi sekarang, 3.000 beku perempuan ini langsung datar, yang membuat semua beku perempuan iri dan cemburu. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, talisman Thunderfire sangat kuat. Anda dapat memanggil Thunderfire, membombardir musuh, dan bahkan membunuh Red Mansions. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua biarawati tidak bisa menahan nafas. Meskipun diketahui bahwa simbol detoksifikasi juga memiliki kekuatan yang sama, tetapi harus diketahui bahwa simbol detoksifikasi ingin meracuni binatang jiwa binatang merah, dibutuhkan waktu. Awalnya, semua orang memiliki kekuatan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dari siapapun, dan tidak ada yang jauh lebih rendah dari siapapun. Tapi sekarang, setelah 3.000 Suantian Dragon Readers, dengan rune petir, kekuatan mereka langsung berlipat ganda. Setelah kedua belah pihak berperang dan setelah melakukan pengurangan racun pada satu sama lain, Suantian Dragon Reader dapat terus melepaskan Fulu, memanggil guntur, dan membombardir lawan.
Para murid biasa Suantian hanya bisa memegang senjata dan mengejar yang lain. Tapi tanyakan, jika pihak lain bisa memanggil binatang bintang, bagaimana mereka bisa takut pertempuran jarak dekat? Karena itu, kedua beku dengan kekuatan yang sama, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh lawan mereka, mereka harus dihancurkan secara sepihak. Melihat mata iri dan cemburu dan ekspresi para biarawan wanita, Chu Xingyun tertawa diam-diam. Tanpa tekanan, tidak ada motivasi, tanpa perbedaan, tidak ada kompetisi, dan tanpa kompetisi, promosi Suantian Xianmen pasti akan sangat lambat. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun datang ke koleksi Starbis ini dapat memanggil Starbis untuk membantu dalam pertempuran. Dengan peningkatan kekuatan mental pengguna, yang tertinggi dapat dipanggil, naga-naga bis yang dapat bersaing dengan Kaisar Bang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua biarawan wanita tiba-tiba berseru. Meskipun semua orang tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil untuk memanggil binatang buas bintang yang bersaing dengan tuan daftar Kaisar, tetapi bahkan jika mereka hanya memanggil makhluk buas bintang yang sebanding dengan kekuatan mereka itu sudah terlalu ke langit. Kekuatan bintang binatang terletak di dalam darah, dalam tubuh, dalam bakat dan kualifikasi. Bahkan jika mereka berada dalam kondisi yang sama, mereka yang memiliki darah dan fisik jauh lebih kuat daripada biksu biasa. Bahkan, yang disebut daftar master, daftar kaisar, dan daftar master kaisar, kesenjangan terbesar adalah darah dan fisik. Mendengarkan perkenalan dan penjelasan Chu Xingyun, semua biarawati menjadi semakin tidak seimbang, tetapi semuanya terserah pemilik pintu. Semua orang tidak memiliki pendapat dan hanya bisa menyimpannya. Setelah melihat emosi semua orang dan menyeduh ke tingkat tertentu, Chu Xingyun berkata dengan dingin, untuk saat ini, semuanya dibagi sesuai dengan hasil tes, tetapi posisi semua orang tidak tetap. 3.000 penunggang naga Suantian dipilih dari 30.000 murid Suantian. 30.000 murid Suantian dipilih dari ribuan murid Suantian Xiantian. Oleh karena itu, posisi naik naga Suantian tidak tetap, dan begitu pula murid-murid Suantian. Sejalan dengan prinsip kemampuan dan menjadi biasa-biasa saja, gerbang abadi Suantian tidak akan meninggalkan orang yang menunggu untuk mati, dan tidak akan pernah menghalangi jalannya orang yang bekerja keras. Orang yang memegang Starbis Collection adalah Suantian Dragon Reader. Tetapi Starbis Collection tidak diperbaiki oleh siapa yang bertanggung jawab. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda tidak pantas untuk menguasai Starbis Collection. Mendengarkan perkenalan Chu Xingyun, semua biarawan wanita tiba-tiba bergidik. Pada saat yang sama bahwa hati penuh dengan sukacita dan kegembiraan, hati semua orang berada di bawah tekanan besar. Lokasi semua orang yang hadir tidak diperbaiki. Jika ternyata mereka tidak cocok untuk posisi mereka saat ini, mereka secara alami akan jatuh. Jika ternyata mereka dapat memenuhi syarat untuk posisi yang lebih tinggi, mereka secara alami akan dipromosikan. Setelah gangguan, akhirnya, seminggu penuh, di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, 30.000 murid Suantian dan 3.000 penunggang naga Suantian secara resmi dibuka dan memasuki padang rumput raksasa. Pada setengah bulan berikutnya, Chu Xingyun terus membimbing Anda melalui latihan praktis. Untungnya, mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke sini, apakah itu pengalaman atau pengalaman, apakah itu kemampuan tempur, atau sarana penyelamatan hidup, sangat kuno. Sekarang dengan semua jenis simbol, jadi, keamanan benar-benar terjamin. Setelah lebih dari setengah bulan pelatihan dan pembelajaran, 30.000 murid pada dasarnya telah menguasai metode dan metode berburu rumput hantu biasa. Bahkan, terus terang, itu adalah untuk membuka rune magis, badai, menarik sejumlah besar rumput jiwa bermutasi, teknik keracunan turun, meracuni semua binatang jiwa, dan kemudian membersihkan medan perang dan memanen tulang roh. Adapun 3.000 Suantian Dragon Rides, itu bahkan lebih sederhana. Tugas mereka adalah berpatroli di padang rumput yang luas untuk menemukan para tetua yang bermutasi. Setelah elit rumput mutan tua ditemukan, binatang bintang naga dipanggil, dan teknik detoksifikasi dilemparkan, dan kemudian rune petir ditampilkan dengan panik, sampai elit rumput mutan tua dibunuh. Terbatas oleh kekuatan Suantian Dragon Reader, kekuatan destruktif dari monster naga berbisa tidak terlalu tinggi untuk membunuh para elit monster jiwa itu sendirian. Namun, dengan teknik mengurangi racun dan lambang api guntur Suantian Longqi, selama paling lama 1 jam, itu pasti bisa dibombardir. Perlu disebutkan bahwa meskipun kekuatan destruktif dari Beast Dragon Venomous terbatas, tetapi kekuatan pertahanan sebenarnya terlalu kuat. Memiliki tubuh naga dan pembuluh darah naga, ditambah energi binatang buas, meskipun pertahanan naga itu tidak terkalahkan, itu hampir tak terkalahkan. Biarkan elit rumput sukar ditangkap mutan memangkas liar, tapi naga racun masih menyemprotkan api racun hijau sedikit demi sedikit. Meskipun setiap kali dia membunuh elit Yinsen Chao mutan, binatang naga berbisa sudah tersiram air panas, tetapi selama dia membudidayakan selama 1/4 jam, dia akan meregenerasi naga dan menghidupkan harimau lagi. Faktanya, Duron dan toksikologi adalah fitur yang sama. Naga beracun tidak bisa meledakkan lawan menjadi serpihan seperti naga api, tetapi selama itu cukup lama, tidak peduli seberapa kuat lawannya, masih akan terbunuh di tempat.
Akhirnya, setelah 30.000 murid Suantian dan 3.000 penunggang naga Suantan menguasai serangkaian taktik, Chu Xingyun harus meninggalkan kota iblis dan bergegas kembali ke kota kuno Nanhuang. Mulai sekarang, pembukaan tahunan Istana Bawah Tanah akan segera hadir. Setelah tinggal di sini selama 1 tahun, selanjutnya, Chu Xingyun harus segera bergegas ke Istana Bawah Tanah dan mengirim 6 akar teratai ke Luolan untuk kebangkitannya. Setelah itu, Chu Xingyun bergegas ke Taiko Battlefield nomor 3 untuk bertemu dengan 5 orang Yuan Hong. Melalui susunan teleportasi, ketika Chu Xingyun kembali ke kota kuno Nanhuang, tim berburu pertama Suantian Xianmen baru saja kembali, membawa kembali sejumlah besar tulang roh dan kostum jiwa. Selama perjalanan ini, tim-tim berburu menghadapi banyak risiko, dan bahkan bertemu dengan penyadapan alien. Namun, ada tanda ajaib di tangan, kecepatan biksu umat manusia sangat cepat dan segera menyingkirkan bahaya, dapat dikatakan bahwa tidak ada bahaya. Mengenai fakta bahwa masih ada alien yang mencoba merampok para biarawan, Chu Xingyun tidak secara langsung membalas, sebagai gantinya, ia menggunakan Lulu untuk memprotes dan memperingatkan ras-ras besar yang terlibat. Jika memungkinkan, Chu Xingyun tentu tidak akan terbiasa dengan kesalahan siapapun, langsung menyulut kekuatan guntur di kota Nanhuang, dan akan berani merampok alien dari biarawan perempuan dan membombardirnya menjadi sampah. Namun, Chu Xingyun sangat jelas. Sekarang, latar belakang Xiantian masih terlalu dangkal. Begitu benar-benar digulingkan, jutaan biarawan wanita mungkin tidak dapat dipisahkan dari kota Nanhuang dalam satu langkah. Untuk 3 atau 4 juta biarawan wanita, boleh saja dikatakan selama 1 atau 2 hari, tetapi jika mereka tinggal di kota untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat bertahan sama sekali, dan Chu Xingyun juga tidak bisa memberi makan 3 atau 4 juta orang dengan kekuatannya sendiri. Tapi, meskipun untuk saat ini, hanya protes dan peringatan yang bisa dibuat, Chu Xingyun sudah menulis akun ini. Begitu 30.000 murid Suantian dan 3.000 penunggang naga Suantian secara resmi dipromosikan ke Purple Mansions, tiba saatnya untuk menyelesaikan akun. Selain itu, dari perspektif tertentu, Chu Xingyun juga melumpuhkan dan menggoda para alien itu. Pertama-tama, mereka beruntung, merampok dan menargetkan biarawati. Dengan berlalunya waktu, peringatan Chu Xingyun akan menjadi kurang dan kurang kuat, dan secara bertahap akan dilupakan atau bahkan diejek. Baru pada suatu hari Chu Xingyun mengangkat awan beracun, mengendalikan guntur, dan memberikan sanksi, mereka tidak tahu penyesalan apa. Jika Anda membiarkan Suantian Xianmen berkembang sendiri, Anda tidak tahu berapa tahun untuk meningkatkan kekuatan Anda secara keseluruhan. Gerbang Immortal Xinchen masih kurang detail, dan perlu alien besar untuk membuat sedikit kontribusi untuk gerbang Suantian Xiantian, dan mendedikasikan sejumlah besar kostum jiwa untuk mempersenjatai magang Suantian Xianmen. Gelombang pertama tim berburu Suantian Xianmen, total 200.000 orang keluar. Di antara mereka, 140.000 orang memakai kostum Mansoul putih, 60.000 orang memakai kostum rumah mewah hijau, dan untuk kostum rumah mewah biru, itu bukan sesuatu yang biasa dipakai orang. Bukannya mereka memandang rendah mereka itu terlalu berbahaya. Begitu mereka mengenakan set lengkap kostum Mansoul biru dan muncul di medan perang Taiko, itu pasti akan menyebabkan hasrat dari ras yang berbeda. Dalam 1 bulan, tim berburu dengan total 200.000 pengikut membawa kembali lebih dari 20 juta tulang jiwa dan lebih dari 30.000 jas jiwa, baik putih dan hijau. Lebih dari 30.000 pakaian jiwa, kedengarannya berlebihan, tetapi pada kenyataannya, itu normal. 200.000 murid Suantian dibagi menjadi 20.000 tim berburu. Dalam sebulan terakhir, rata-rata, masing-masing tim hanya memanen 1,5 potong pakaian jiwa, yang sudah sangat tidak efisien. Dalam sebulan, gudang pakaian jiwa Suantian Jiao memiliki lebih dari 3.000 set pakaian jiwa, baik putih dan hijau. Menurut peraturan, 80% dari semua pendapatan dari berburu di luar adalah milik Suantian Xianmen, dan 20% sisanya milik individu. Oleh karena itu, penyelesaian dengan cepat selesai, dan setelah penyerahan pakaian jiwa, kelompok pemburu kelompok kedua memulai perjalanan. Setelah menyimpulkan pengalaman, kali ini dengan tim, bukan 200.000 orang, tetapi 400.000 orang. Di antara mereka, pertempuran utama masih 200.000 anggota dengan kostum jiwa, dan 200.000 orang yang tersisa bertanggung jawab untuk memimpin jiwa binatang ke dalam lingkaran rekan satu timnya. Setelah pertarungan yang sebenarnya, semua biksu wanita menemukan bahwa dalam sebuah tim, selama 4 output daya utama dengan kostum jiwa sudah cukup, arti orang lain yang memiliki kostum jiwa tidak besar. Oleh karena itu, dalam tim berburu yang baru, 5 dari mereka memiliki kostum jiwa, dan 5 lainnya tidak perlu memiliki kostum jiwa. Mereka hanya bertanggung jawab untuk membimbing binatang buas ke lokasi tetap, dan kekuatan utama dapat membunuhnya. 40.000 orang, dibagi menjadi 40.000 regu, dengan cepat memasuki area Bone Soul Beast dan Corpse Soul Beast. Medan perang Taiko tidak terbatas. 40.000 orang bertabur, seolah-olah 40 pasir telah tumpah ke laut, dan segera menghilang. Tidak mengherankan, pada bulan berikutnya, gudang pakaian jiwa Suantian Jiao akan menambah hampir 100.000 potong dan puluhan ribu pakaian jiwa.
Pada kecepatan ini, tidak akan butuh waktu lama untuk gudang terpasang jiwa Suan Tianjiao untuk sepenuhnya didirikan. Medan perang Taiko sangat luas, belum lagi 400.000 orang, bahkan jika 4 miliar orang tumpah ke dalamnya, mereka menghilang tanpa jejak. Pada kecepatan Chu Xingyun di medan perang Taiko nomor 2, butuh 6 bulan untuk melintasi seluruh medan perang Taiko nomor 2. Ini menunjukkan, seberapa besar area rawa hantu. Di negara bagian Sengsing, Chu Xingyun dapat membuat lingkaran di sekitar dunia Qiankun dalam 1 jam. Perjalanannya tidak boleh kurang dari 100.000 mil, dan 1 juta mil dapat ditempuh dalam 1 hari. Tetapi dengan kecepatan yang begitu cepat butuh 6 bulan untuk melewati Soul Swamp, diameternya, lebih dari 160 juta mil. Selain itu, di Taiko Battlefield nomor 2, 80% dari area tersebut ditempati oleh Soul Mountain Range, dan 20% sisanya adalah area rawa. Tak perlu dikatakan, Taiko Battlefield nomor 1 memiliki area yang luas, yang lebih dari 8 kali dari Taiko Battlefield No. 2. Jumlah orang yang dapat ditampung diukur dalam miliaran megabyte. Di gerbang Suan Tianxian, Chu Xingyun tidak punya waktu untuk mengurusnya. Keamanan biksu wanita telah dijamin. Jika dia masih mati dengan cara ini, Chu Xingyun tidak akan punya pilihan. Di medan perang Taiko, orang mati setiap hari. Beberapa mati di tangan binatang buas, beberapa mati di tangan alien, dan bahkan mati di tangan manusia sendiri. Masalah hidup dan mati adalah siklus langit dan bumi, dan Chu Xingyun telah lama menjadi bearish. Dalam sebulan terakhir, 20.000 tim berburu keluar, dan lebih dari 200.000 orang. Tidak ada yang mati. Jelas, medan perang Taiko adalah medan perang, bukan taman bermain. Bahkan di taman bermain, selalu ada beberapa orang yang meninggal setiap tahun. Ini normal. Faktanya, dalam sebulan terakhir, lebih dari 300.000 orang meninggal karena berbagai alasan lebih dari 300.000 orang, tetapi ini adalah bulan dengan kematian paling sedikit dalam 10 juta tahun terakhir. Sekarang, ada banyak orang yang dikirim, tetapi jumlah kematian telah berkurang hingga 100 kali. Apa yang salah dengan ini? Jika saya benar-benar takut akan kematian, bahkan bersembunyi di rumah akan tetap menjadi bencana dan tidak dapat melarikan diri. Chu Xingyun menyerahkan sepenuhnya kepada keempat saudari Lulu semua hal tentang gerbang abadi Suantian. Chu Xingyun tidak tahu dan tidak bisa menuntut apapun. Karena tanggung jawab mereka yang berat, perjalanan tahun ini ke istana bawah tanah, keempat saudari Lulu tidak lagi pergi bersama Chu Xingyun. Hari ini, keempat saudari Lulu memiliki kostum jiwa hijau-hijau, dan mereka tidak punya apa-apa untuk diminta. Bahkan jika mereka diberi satu set jiwa manusia biru sekarang, mereka tidak bisa memakainya. Alasan mengapa Chu Xingyun memiliki pertimbangannya sendiri adalah tidak membawa keempat saudari Lulu ke kota iblis dan dipromosikan menjadi biksu. Dalam beberapa tahun ke depan, untuk menghindari berita tentang kota Yaolian, semua yang ada di kota Yaolian akan sepenuhnya diblokir. Setelah Anda pergi ke kota Yaolian, tidak ada yang bisa pergi. Karena itu, keempat saudari Lulu tidak dapat pergi ke kota iblis, jika tidak peduli apa. Belum lagi situasi kota Nanhuang dan kota Yaolian. Setelah selang 1 tahun, hari pembukaan istana bawah tanah telah datang kembali. Dicampur dalam kerumunan, Chu Xingyun bergegas ke lapangan Nanhuang Cheng. Melihat sekeliling, Chu Xingyun menemukan bahwa ada ribuan biksu yang mengenakan kostum rumah mewah merah, dan bahkan rumah-rumah mewah ungu dari Panglima Perang, penguasa kota Troll Nanhuang dengan set lengkap kostum rumah mewah ungu, juga memasuki istana bawah tanah. Ketika Chu Xingyun melihat Tuan Kota Troll jelas juga melihat Chu Xingyun. Mengangguk satu sama lain, Chu Xingyun dan Tuan Troll tidak berbicara, diam-diam menunggu istana bawah tanah terbuka. Akhirnya, seberkas cahaya biru muncul lagi di alun-alun setelah selang waktu 1 tahun. Mengambil satu langkah, Chu Xingyun melangkah ke seberkas cahaya biru untuk pertama kalinya dan langsung diperkenalkan ke istana bawah tanah. Di antara kilatan cahaya biru di depannya, Chu Xingyun menemukan bahwa dia berada di ruang abu-abu. Melihat sekeliling, ada dinding batu bawaan di mana-mana, dan tanah tidak lagi diaspal dengan lempengan batu, tetapi berlubang dan tanah batu alam lembab. Melihat kosong di sekitarnya, Chu Xingyun membuka visi batinnya untuk pertama kalinya, melihat peta yang terdiri dari ular laut, gadis ular, gadis naga, dan penyihir. Masing-masing dari 3 wanita itu menyediakan peta wilayah itu, dan setelah menyatukan mereka menyalakan area yang luas. Namun, lokasi Chu Xingyun saat ini persis peta wanita ketiga, dan tidak ada area yang tidak diketahui yang menyala. Sangat jauh dari lokasi saat ini dari 3 wanita. Untungnya, Chu Xingyun memiliki kekuatan kekosongan untuk duduk di sampingnya. Jika perlu, ia selalu dapat kembali melalui dimensi dan melipat ruang untuk muncul di samping 3 gadis. Tapi untuk saat ini, Chu Xingyun tidak terburu-buru. Chu Xingyun juga sangat ingin tahu tentang daerah yang tidak diketahui ini. Dia ingin tahu persis ras apa yang terkubur di daerah ini. Belum lama ini, fluoresensi hijau samar muncul di depan. Melihat fluoresensi hijau dari cahaya yang berkilau, Chu Xingyun dengan cepat berlari menuju cahaya yang terang. Berlari sepanjang jalan, segera.
Chu Xingyun mencapai pintu masuk sebuah gua besar. Melihat ke arah gua di siang hari, apa yang Anda lihat adalah bahwa di langit gua besar di atas tanah, tulang putih menumpuk seperti gunung. Melihat kerangka pucat, sudah jelas ini bukan kerangka manusia, bahkan bukan kerangka humanoid. Dari segi bentuk, kerangka di sini adalah semua kerangka klan naga. Fluoresensi hijau yang dilihat Chu Xingyun sebelum berasal dari lunas putih pucat ini. Jelas, gua ini sebenarnya adalah kuburan alami. Pada zaman kuno, ada sejumlah besar naga menurut catatan pada ukiran batu dari zaman kuno, selama sebagian besar perang, ada puluhan juta prajurit naga yang dibunuh oleh naga dalam perang. Jelas tidak realistis untuk membangun sebuah makam untuk semua prajurit naga yang mati dalam pertempuran, yaitu, tidak ada begitu banyak energi, dan tidak ada begitu banyak bahan dan tempat. Oleh karena itu, selain Raja Naga teratas, Kaisar Naga, dan Kaisar Naga, prajurit naga biasa juga ditumpuk di kuburan dengan cara ini. Chu Xingyun ragu-ragu saat dia melihat makam dengan tumpukan gunung dan 20.000 atau 30.000 tulang naga. Tulang naga adalah yang paling sulit, dan bahkan kedua setan itu jauh lebih buruk daripada naga dalam hal kekerasan tulang. Dengan sesaat berpikir, Chu Xingyun segera mencabut pedang bermantel perak, dan segera membelah menuju lunas di depannya. Dalam dentang sengit, Chu Xingyun menghantam pedang dengan kekuatan penuh, dan lunas lengan tebal langsung dipotong menjadi dua, tapi itu tidak terputus. Di bawah tatapan Chu Xingyun, permukaan lunas yang bersinar dengan fluoresensi hijau berkilauan dengan fluoresensi hijau. Celah yang terpotong dengan cepat pulih pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas, ini mengerikan. Pedang Yinmang sudah menjadi medan perang taiko terbaik, menghasilkan pakaian jiwa terbaik. Tetapi bahkan jika pedang bermantel perak terbelah pada lunas ini, efeknya sangat buruk. Lunas ini terlalu keras. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa naga ini telah mati selama ratusan juta tahun, tetapi tulang mereka masih memiliki fungsi penyembuhan diri. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun segera mengambil keputusan, dan menaruh sepotong besar lunas ke ruang dimensi dengan tangan besar. Tidak ada mausolem, ada akumulasi acak di sini, dan daging telah benar-benar membusuk, dan itu ditakdirkan untuk tidak dapat dibangkitkan. Jika Anda ingin bangkit kembali, Anda harus memastikan bahwa tubuhnya utuh dan tidak ada kerusakan. Kalau tidak, tanpa tubuh, bahkan jika Anda memperoleh kekuatan kebangkitan, Anda masih tidak dapat dibangkitkan. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa tulang naga ini tidak hanya membusuk daging mereka, tetapi juga jiwa naga mereka sudah menghilang. Tanpa naga jiwa, bagaimana mendapatkan kekuatan kebangkitan, bagaimana membangkitkan? Jika para pejuang naga ini tahu, mereka tidak ingin tulang mereka menumpuk tanpa pandang bulu dan memberikan waktu untuk terkikis. Oleh karena itu, setelah merenungkan dalam waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya memutuskan untuk membiarkan mereka bertemu lagi dan pergi ke medan perang untuk bertarung dan bertarung. Dengan tulang naga ini, 30.000 murid, dan 3.000 naga naik, Anda dapat memanggil kerangka naga, yang kekuatan dan kekuatan pertahanannya 10 kali lipat dari makhluk biasa. Selanjutnya, Chu Xingyun mencari di sekitar dengan makam sebagai intinya. Waktu berlalu hari demi hari, selama seminggu penuh, Chu Xingyun menemukan ratusan katakom yang serupa, dan memanen tulang belasan juta prajurit naga. Setelah mencari semua kerangka naga di sekitarnya, Chu Xingyun akhirnya berhenti. Setelah membuka celah dimensional dan melakukan pelipatan ruang, Chu Xingyun muncul di dunia kecil tempat keempat gadis itu berada. Melihat Chu Xingyun muncul, 4 gadis cantik menyambut mereka untuk pertama kalinya. Mengangguk pada 4 gadis, Chu Xingyun melambaikan tangan, mengeluarkan lingkaran sihir, dan dengan cepat mengumpulkannya. Segera, lingkaran sihir yang terbuat dari batu giok putih tersebar dengan sempurna di tanah. Kemudian, Chu Xingyun mengeluarkan 6 akar lotus seperti giok putih, satu persatu, dan menempatkannya di lingkaran sihir. 6 akar teratai, 4 di antaranya adalah anggota badan, 2 sisanya, 1 untuk batang dan 1 untuk kepala. Pada akhirnya, setelah Chu Xingyun membunuh Luolan, lotus berwarna-warni yang telah terkondensasi diambil alih dan tertanam dalam posisi hati di atas batang tubuh. Melihat inkarnasi lotusnya, Luolan hanya senang. Dengan inkarnasi lotus ini, kebangkitan ini hampir pasti akan berhasil. Melihat penampilan Luolan yang bahagia, ketika Chu Xingyun hendak berbicara, Luolan memerah, memerintahkan Chu Xingyun untuk pergi sebentar, dan kemudian kembali lagi. Menghadapi permintaan Luolan, Chu Xingyun bingung untuk sementara waktu, tetapi dia segera memahaminya. Inkarnasi lotus terbuat dari akar teratai sebagai tubuh, dikombinasikan dengan lotus berwarna-warni, untuk menjadi tubuh. Oleh karena itu, Luolan harus menghubungkan tenda lotus yang berwarna-warni dan 6 akar lotus untuk mengembun menjadi tubuh pertempuran, dan kemudian mendapatkan kekuatan kebangkitan, maka mereka dapat berhasil dibangkitkan. Masalahnya sekarang adalah bahwa tidak ada setengah pakaian di atas akar teratai. Oleh karena itu, setelah tubuh pertempuran berhasil diringkas, Luolan akan terlihat telanjang di lingkaran sihir. Bagaimana ini bisa dilihat oleh Chu Xingyun, itu terlalu memalukan. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun tidak punya pilihan selain bersembunyi di lorong menuju gua kecil ini.
Begitu dia memasuki terowongan, Chu Xingyun berencana untuk menyapa gadis ular, gadis naga, dan penyihir, tetapi gadis naga itu meraih lengan Chu Xingyun dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu begitu berat padamu?" Longqi, mendengar pertanyaan gadis naga, Chu Xingyun tiba-tiba merasa malu, tetapi dengan sedikit berpikir, Chu Xingyun merasa lega. Tulang-tulang klan naga ditumpuk sedemikian rupa, yang menunjukkan bahwa klan naga tidak terlalu perhatian. Dan, bagaimana jika itu diambil? Bahkan jika dia tidak mengambilnya, kerangka ini akan secara bertahap membusuk, berubah menjadi debu, dan kembali ke surga dan bumi. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun dengan jujur menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dia lakukan dalam seminggu terakhir. Saya mendengar bahwa Chu Xingyun telah mendapatkan tulang puluhan juta prajurit naga, dan mata gadis naga itu menyipit sia-sia. Aku meraih lengan Chu Xingyun, dan gadis naga itu berkata, "Bisakah kamu meminjam satu langkah, mari cari tempat, aku punya pesan pribadi kecil untuk diberitahumu." Kata-kata pribadi. Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Xingyun mengerutkan kening. Tapi segera, Chu Xingyun membuat keputusan, dan dalam gelombang tangan kanannya, gadis naga termasuk dalam ruang dimensi. Mengangguk pada penyihir dan gadis ular, Chu Xingyun tidak menjelaskan apa-apa, dan kemudian memasuki ruang dimensi. Begitu dia memasuki ruang, Chu Xingyun melihat gadis naga, dan seluruh ruang dimensi, puluhan juta kerangka naga. Melihat Chu Xingyun dengan gembira, gadis naga berdiri tinggi di atas tulang-tulang suku naga dan berkata dengan keras, "Aku akan berdiskusi denganmu, bisakah kau membantuku untuk mengangkut tulang-tulang ini ke suatu tempat?" Dikirim ke suatu tempat. Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Xingyun mengerutkan kening. Dengan ribuan lunas, Chu Xingyun sangat berguna. Dengan puluhan juta kerangka naga ini, itu berarti ada puluhan juta kerangka naga. Ini benar-benar terlalu penting bagi gerbang abadi Suantian, dan Chu Xingyun tidak bisa menyerah. Jika hanya untuk dirinya sendiri, Chu Xingyun tidak akan memindahkan kerangka klan naga itu sama sekali. Tetapi untuk Suantian Immortal Gate, untuk seluruh umat manusia, dia hanya bisa melakukannya. Melihat tatapan ragu-ragu Chu Xingyun, gadis naga itu berkata dengan cemas, "Kamu tidak bisa menggunakan tulang klan naga ini, jika tidak, jika kamu menentang seluruh klan naga, apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Tiba-tiba menatap gadis naga, Chu Xingyun berkata, "Kerangka naga ini tersebar dan tersebar di gua. Kamu sepertinya tidak menghormati dan menghargai mereka cukup." Berjabat tangan, gadis naga itu berkata, "Kami naga adalah makhluk paling sombong. Bagaimanapun, kami tidak dapat menerima mayat naga. Begitu hal-hal yang diperbudak terjadi, begitu Anda ditemukan, Anda pasti akan menerima pengejaran seluruh naga." Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Kekuatan klan naga itu hebat, tak perlu dikatakan, pada kenyataannya, klan Hai adalah klan budak dari klan naga. Meskipun orang Hai tidak suka berada di pusat perhatian, di dunia manapun, orang Hai cukup untuk bersaing dengan ras apapun. Bahkan klan iblis tertinggi dari semua alam, tidak berani memprovokasi klan Hai, yang cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan Hai. Tapi, suku laut yang sangat kuat itu sebenarnya hanyalah budak dari suku naga. Karena itu, sekali dibenci dan dikejar oleh suku naga, itu benar-benar tak terhindarkan. Melihat senyum pahit Chu Xingyun, gadis naga itu berkata, "Kamu tidak bisa menggunakan tulang klan naga ini, jika tidak dunia langit berbintang itu besar, tapi tidak ada tempat untukmu." Setelah terdiam beberapa saat, gadis naga itu melanjutkan, "Meskipun kerangka naga itu kuat, itu tidak absolut. Di medan perang kuno ini, kerangka yang paling kuat pastilah kerangka setan." Kerangka setan. Mendengar kata-kata gadis naga, mulut Chu Xingyun mengangkat senyum pencerahan. Ya, di medan perang kuno ini, balap iblis adalah raja yang tidak tenggelam. Kerangka balap iblis adalah yang paling cocok untuk lingkungan medan perang kuno. Bahkan tulang naga tidak dapat dibandingkan. Dengan ragu-ragu menatap gadis naga itu, Chu Xingyun berkata, "Klan naga Anda bangga, bukankah klan iblis bangga? Bisakah mereka menerima tulang-tulang ras sesama mereka yang diperbudak?" Sambil menggelengkan kepalanya, gadis naga Yanran tersenyum. Ras setan diperintah oleh ras setan tinggi, dan ras setan tinggi hanya peduli dengan ras setan tinggi. Setelah terdiam beberapa saat, gadis naga itu melanjutkan, "Adapun setan tengah dan rendah, di mata setan yang lebih tinggi, mereka hanya binatang inferior dengan jejak darah iblis, yang tidak dianggap serius." Setelah ragu-ragu menatap gadis naga itu, Chu Xingyun berkata dengan ragu, "Jadi, selama Anda tidak memperbudak tulang iblis yang lebih tinggi, tidakkah itu akan memancing kemarahan iblis?" Mengangguk, gadis naga berkata, "Pasti seperti ini, itu seperti ras manusia Anda, apakah Anda akan marah karena seseorang memperbudak kerangka ras monyet?" Keluarga monyet. Melihat gadis naga dengan curiga, Chu Xingyun berkata, "Manusia adalah manusia dan monyet adalah monyet. Apakah kita sama sekali bukan makhluk yang sama? Apakah kamu bersumpah?" Mengangguk dengan sungguh-sungguh, gadis naga itu berkata, "Jika kamu menghadapi iblis yang lebih tinggi, mengatakan bahwa dia dan iblis tengah adalah makhluk, dia akan lebih marah dan marah daripada kamu sekarang." Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, "Ya, saya pikir saya mungkin mengerti apa yang Anda maksud, tapi, di mana kerangka setan?"
Menghadapi masalah Chu Xingyun, gadis naga itu memiringkan kepalanya dan berpikir sebentar, dan kemudian berkata, di barat daya makam prajurit naga, itu adalah area makam prajurit iblis. Setelah terdiam beberapa saat, gadis naga itu melanjutkan, jika kamu ingin menggunakan tulang-tulang itu untuk memadatkan prajurit kerangka, aku sangat menyarankan agar kamu pergi ke makam klan domba iblis untuk mendapatkan tulang iblis. Klan domba iblis. Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Xingyun tampak bingung. Melihat kebingungan Chu Xingyun, gadis naga melanjutkan, meskipun tulang domba iblis tidak tebal, kekerasannya hanya rata-rata, dan kekuatannya tidak besar, tapi percayalah padaku, tulang domba iblis pastilah yang paling cocok milikmu. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi jika aku tidak tahu alasan spesifiknya, aku pikir aku tidak akan memilih dengan mudah. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, gadis naga meminta bantuan, tidak berani marah, dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang situasi klan domba iblis. Saya hanya bisa mengatakan satu hal. Domba setan bumi. Domba setan bumi. Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Xingyun bingung untuk sementara waktu, tapi segera, dia memikirkan kemungkinan. Matanya berbinar penuh semangat, Chu Xingyun berkata, maksudmu? Mengangguk kepalanya dan berkata, meskipun hanya spekulasi, tidak yakin, tetapi jika tidak ada yang terjadi, Baceng akan menginspirasi. Setelah jeda, gadis naga melanjutkan, dan yang paling penting, domba setan bumi adalah iblis kelas 6, yang merupakan ras yang relatif kuat di antara iblis menengah, tetapi itu bukan milik iblis tingkat lanjut. Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun berkata, jika domba iblis bumi benar-benar dapat terinspirasi, maka itu benar-benar tak tergantikan. Mengangguk kepalanya dan berkata, yang paling penting adalah jika itu adalah setan kelas 5 dan di bawah kelas 5, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dimakamkan di istana ini. Mengangguk dengan datar, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan memandang gadis naga berkata, aku berjanji, bantu kamu mengambil puluhan juta tulang klan naga ini ke tempat yang kamu katakan. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun tersenyum dan berkata dengan lembut, selanjutnya, kita harus bicara, setelah semua. Saya membayar banyak uang, tidak ada manfaat yang cukup, saya tidak dapat membantu ini sibuk. Manfaat. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis naga tersenyum bangga, kami, klan naga, menempati semua lautan dunia, dan langit berbintang, bersama-sama tidak sekaya naga klan kami. Dengan bangga memegang kepalanya, gadis naga berkata, apa yang dibutuhkan? Terlepas dari pembukaan Anda, saya memuaskan Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.